Pasca pemeriksaan intensif 16 tersangka kasus korupsi tata niaga timah, penyidik Kejaksaan Agung belakangan memeriksa pengusaha Robert Bono Susatya. Asumsi awal menyebut namanya muncul dan disebut-sebut oleh para tersangka karena disinyalir memiliki keterkaitan dengan modus operandi yang dilakukan oleh Helena Lim dan Harvey Mois dalam korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah tersebut. Siapa sebenarnya Robert Bono Susatya yang disebut-sebut juga pernah terkait kasus Ferdy Sambo dan punya backingan kuat di kepolisian? Apa perannya dalam kasus ini? Bagaimana pula sepak terjangnya yang terekam media? Walau sosok Robert Priantono Bono Susatya atau RBS cukup dikenal oleh kalangan pengusaha, namun ia merupakan sosok yang cenderung tertutup dan profilnya tidak banyak diketahui publik. Mengutip laporan Jasu Indo 3 Perkasa, Robert lahir di Jakarta pada 13 Januari 1963. Beberapa sumber mengurai jika Robert berasal dari keluarga konglomerat Indonesia di masa Orde Baru. Robert Bono Susatya merupakan anak dari pengusaha pangan dan perkebunan Yohakim Bono Susatya. Ia merupakan anak laki-laki satu-satunya hingga dipercaya mewarisi perusahaan milik ayahnya. Di tangannya ia melakukan diversifikasi bidang usaha yang membuat perusahaan warisan ayahnya berkembang pesat. Pengusaha berdarah Oriental ini diketahui menyelesaikan studi di bidang sains dari University of California San Francisco Foundation. Dari catatan pemilikan lembar saham salah satu perusahaan tambang miliknya PT Jaya Guna Abadi atau JGA. Ada 4 nama pemilik saham yang diduga adalah anak Robert, yakni Elisa Bono Susatya, Emily Bono Susatya, Robi Jonathan Bono Susatya, dan Richard Jonathan Bono Susatya. Robert Bono Susatya dikenal sebagai pengusaha lintas bisnis. Dirinya tak hanya berbisnis perkebunan dan tambang saja. Pada 2019, RBS tercatat menjadi komisaris utama PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Ini adalah perusahaan operator jalan tol yang didirikan oleh Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, putri penguasa Orde Baru Soeharto. Robert juga diketahui memiliki sejumlah perusahaan lain. Robert misalnya pernah menjadi pemegang saham dan komisaris di PT Sentra Karya Duta Usaha, PT Graha Sentra Niaga, Prima Multitrada, dan PT Cipta Karya Dinamika pada 2012. Pengusaha 61 tahun ini juga memiliki bisnis properti, salah satunya Hotel Butik De Gunawarman yang berlokasi di Bilangan Senopati, Kebayoran, Jakarta Selatan. Robert juga disebut pernah menjabat komisaris utama PT Jasu Indo 3 Perkasa Tbk yang bergerak di bisnis percetakan dan dokumen keamanan. Robert belakangan juga menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Kejagung terkait kasus timah. Ia berstatus saksi untuk kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah tahun 2015-2022. Robert tidak berbicara banyak usai diperiksa selama 13 jam. Ia hanya menegaskan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik. Ia juga tak menanggapi perihal dugaan keterlibatan PT Refine Bangkatin atau RBT dalam kasus korupsi timah. Perusahaan RBT yang sempat dipimpin Robert itu diketahui menjadi mitra utama PT Timah dan pernah digeledah oleh Kejagung pada 23 Desember 2023 lalu. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung sebelumnya, PT RBT melalui suami Sandra Dewi Harvey Mois meminta Direktur Utama PT Timah Riza Fahlevi untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Karena itu pemeriksaan terhadap Robert diarahkan untuk memastikan keterkaitan pengusaha itu dengan PT RBT. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi menyebut, pemeriksaan atau klarifikasi kepada saksi Robert Bono dilakukan untuk mengetahui apa persisnya peran yang bersangkutan. Apakah bertindak sebagai pengurus ataukah sebagai BO atau benefit ownership atau tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Dalam kesempatan yang sama, Kuntadi menegaskan pemeriksaan kepada Robert Bono bukan karena desakan yang dilayangkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Beberapa waktu sebelumnya, MAKI melayangkan somasi kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jampitsus Febri Andrianto atas tidak diperiksanya Robert Bono.
Somasi tersebut dikirimkan Koordinator Maki Boyamin Saiman pada 28 Maret 2024. Dalam somasi yang dilayangkan Boyamin, dia mendesak agar Robert Bono segera ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. Sebab Robert Bono disebutnya merupakan aktor intelektual dan penikmat uang paling banyak dari perkara dengan korupsi tambang timah. Boyamin menduga Robert berperan meminta Crazy Rich Helena Lim dan Harvey Moise untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus Corporate Social Responsibility atau CSR. Robert, kata dia, juga diduga mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah. Boyamin berpendapat Robert merupakan pihak yang menerima manfaat atau keuntungan beneficial owner dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan timah. Dia memastikan jika Robert Bono bebas dari hukum, maka Boyamin akan melayangkan gugatan pra-peradilan. Maki pasti akan gugat pra-peradilan lawan Jampitsus apabila somasi ini tidak mendapat respon yang memadai. Somasi ini dikirimkan guna menjadi dasar gugatan pra-peradilan apabila dalam jangka waktu sebulan belum ada tindakan penetapan tersangka atas RBS. Sekian dan terima kasih, ungkap Boyamin. Nah, hanya sekali ini saja tudingan miring ditunjukkan pada RBS. Pada 2022 lalu, namanya juga ikut terseret pada kasus kematian perwira polisi Norviansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yang didalangi oleh ex-Irjen Ferdy Sambo hingga menyeret Brigjen Hendra Kurniawan. Dalam kasus ini, nama Robert Bono disebut menyediakan private jet buat Brigjen Hendra Kurniawan terbang bolak-balik Jakarta Jambi untuk menemui keluarga Brigadir J. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso menyebutkan, Robert Bono adalah orang sipil yang menyediakan fasilitas private jet untuk Brigjen Hendra, penerima perintah Ferdy Sambo agar menemui keluarga ajudannya. Mendengar namanya disebut menyediakan private jet buat Brigjen Hendra, Robert buka suara. Dia mengakui sudah kenal lama dengan Brigjen Hendra. Lebih jauh, IPW juga menyebutkan ada 2 orang sipil yang terlibat dalam konsorsium 303 yang disebut dimotori Irjen Ferdy Sambo. Selain merujuk pada nama Robert Bono, satu nama lainnya adalah Yoga Susilo. Jauh sebelumnya, nama Robert juga muncul terkait kasus rekening gendut Budi Gunawan alias BG. Saat itu, Budi Gunawan adalah calon tunggal Kapolri dan mengikuti uji kelayakan sebagai calon Kapolri pada 14 Januari 2015. Namun dari dokumen hasil pemeriksaan Badan Reserse dan Kriminal atau Bareskrim Mabes Polri, terungkap adanya transaksi mencurigakan sebesar 57 miliar rupiah yang tercatat dalam rekening BG. Robert disebut-sebut sebagai penjamin pinjaman yang disalurkan oleh Pacific Blue International Limited untuk putra Budi Gunawan, yaitu Muhammad Herviano pada 6 Juli 2005. Herviano menerima pinjaman sebesar 57 miliar rupiah. Menurut Robert, uang tersebut digunakan Herviano untuk keperluan bisnis pertambangan timah dan perhotelan. Setelah menghilang dari sorotan, nama Robert kembali mencuat saat ia mengakui bahwa PT Jasuindo miliknya berhasil memenangkan tender di Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri. Perusahaan ini berperan untuk mencatat bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB, surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan surat izin mengemudi atau SIM di Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri. Bukti keterlibatan Robert dan PT Jasuindo dalam proyek Korlantas Polri diperkuat dengan fasilitas bank penjamin seperti yang tercantum dalam laporan keuangan PT Jasuindo per 31 Desember 2013. Laporan keuangan tersebut ditandatangani langsung oleh Robert sebagai komisaris utama. Lagi-lagi proyek Korlantas Polri ini tersandung korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Kepala Korps Lalu Lintas saat itu Irjen Pol Joko Susilo. Disebut-sebut punya relasi kuat di kalangan petinggi kepolisian. Pada Maret 2023 lalu, Robert yang seakan memiliki keyakinan bebas dari tuntutan merespon santai saat mengetahui lahan tambang miliknya terlibat kasus kriminal. Seperti diketahui, seorang pria 60 tahun meninggal dengan cara tak wajar di lahan PT Jaya Guna Abadi atau JGA di Kalimantan Selatan milik Robert. Korban bernama Sabriansyah itu dihabisi menggunakan senpi atas perintah seorang atasan. Namun Robert mengaku tidak ambil pusing. Dia menyerahkan kasus tersebut kepada proses hukum Polda Kalsel. Belakangan terungkap jika pelaku Y sebagai eksekutor diperintahkan oleh AB yang merupakan sang dalang.
Pemberi perintah itu diketahui bekerja di perusahaan tambang sebagai humas. Entah terlibat atau tidak secara langsung, namun hingga kini RBS masih tampak licin seperti belut, terus lepas dari satu kasus ke kasus lainnya. Akankah kasus korupsi timah akan mengakhiri petualangan hitam pengusaha 61 tahun hingga mendekam bersama Harvey Mois?